Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan berfokus untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita mengenali apa itu persamaan linear, namun di pertemuan kali ini, kita akan mencari solusinya. Sebenarnya, cara mencari solusi sistem persamaan linear ini sudah kita pelajari di SMA dulu, yaitu cara pertama adalah dengan metode grafik seperti yang kita lakukan kemarin. Cara yang kedua adalah dengan eliminasi. Cara yang ketiga adalah dengan substitusi. Lalu ada juga kita gabungan eliminasi dan substitusi. Ini digabung. Lalu kalau misalkan kita bergerak ke sistem persamaan linear 3 variabel, mungkin kalian juga belajar dengan menggunakan aturan Cramer untuk dengan determinant. Nah, kali ini karena kita akan melihat sistem persamaan linear ini dalam bentuk augmented matrix, kita akan memperkenalkan dua metode yang akan digunakan, yaitu eliminasi Gauss dan yang kedua adalah eliminasi Gauss-Jordan. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini dia modifikasi dari eliminasi Gauss. Nah, keduanya ini dikerjakan dengan menggunakan operasi baris elementer. Ini dikenakan dengan, jadi nanti kita memperlakukan operasi pada suatu baris dengan operasi baris elementer. Nah, apa itu istilah-istilah ini dan apa hubungannya dengan apa yang kita kerjakan waktu SMA dulu? Nah, di sini kita punya sistem persamaan linear 2 variabel dengan 2 persamaan linear. Apa yang biasanya kita lakukan kalau menggunakan metode eliminasi? Yang pertama adalah kita menyamakan koefisien dari ini, misalkan koefisien X, di sini kita samakan, atau koefisien dari Y. Nah, sekarang kita akan fokus di menyamakan koefisien dari X dulu, berarti yang ini dikalikan 2, yang ini dikalikan 2, yang bawah dikalikan dengan 1, maka sistem persamaan linear sebelumnya akan berubah menjadi sistem persamaan linear baru, yaitu apa? Yaitu 2x plus 2y sama dengan 10, dan apa? Dan ini tetap 2x plus 3y sama dengan 6. Lalu yang koefisiennya telah kita samakan, kita akan eliminasi. Dalam artian di sini adalah 2x, berarti kita kurangkan. Kita kurangkan berarti 2x kurangi 2x jadi 0, 2y dikurangi 3y jadi min y, 10 dikurangi 6 jadi 4. Nah, dari sini kita tinggal bisa melakukan eliminasi lagi dengan menyamakan si koefisien y. Kita dari sini juga bisa melakukan substitusi. Dari sini berarti y-nya sama dengan negatif 4. Lalu kita bisa substitusikan ke persamaan yang pertama aja yang biar gampang, berarti x min 4 sama dengan 5, maka diperoleh x-nya berapa? X-nya sama dengan 9. Ini dengan menggunakan metode gabungan. Ini metode gabungan. Nah, bagaimana kita melakukan hal yang serupa seperti ini dengan menggunakan matriks? Oke, kita akan persis ulangi apa yang kita lakukan di sini, tapi dengan melihatnya sebagai matriks. Nah, sekarang persamaan ini kalau kita buat menjadi matriks adalah menjadi 1, 1, 5, 2, 3, 6. Oke, yang kita lakukan adalah mengalihkan baris, ini B1 itu maksudnya baris pertama dengan 2 kan, sedangkan baris kedua tidak kita kalikan,
atau tetap, berarti ini menjadi 2, 2, 10, lalu 2, tetap 2, 3, 6. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengurangkan baris ke 1 dengan baris kedua. Oke. Nah, kalau misalkan di matriks ketika kita menuliskan di matriks B1 dikurangi B2, maka si baris yang kita kurangkan adalah selalu, atau yang kita jumlahkan adalah yang ada di belakang. Jadi baris utama yang kita jumlahkan adalah yang ada di belakang, yaitu B2-nya. Baris yang sedang kita lakukan operasinya. Oke. Nah, sekarang berarti ini jadi, ini tetap 2, 2, 10. Oke, lalu baris yang kedua ini dia hasil pengurangan dari baris ke-1 dikurangi baris kedua. Berarti 2 dikurangi 2, ini 0. 3 dikurangi 2, ini 1. Lalu 6 dikurangi 10, berarti ada min 4. Oke, dari sini kita bisa lihat, kalau kita balikan si matriks augmented ini ke persamaan, kalau kita balikan ke persamaan, maka dia akan menjadi 2x plus 2y sama dengan 10, lalu y sama dengan min 4. Sama kan? Kita menjumlahkan seperti yang di atas, lalu y sama dengan min 4 ini bisa kita substitusi ke 2x plus 2y sama dengan 10. Lalu kita substitusi 2x plus 2 kali min 4 sama dengan 10. Lalu 2x sama dengan 10, ini min 8 per 2 ya, min 8 plus 8 per 2 itu sama dengan 9. Nah, yang kita lakukan adalah ini 2B1, maksudnya mengalihkan suatu persamaan linear di atas, kalau di bawah menjadi mengalihkan suatu baris. Nah, ini yang kita lakukan sebenarnya adalah operasi baris elementer yang kita lakukan di persamaan. Jadi OBE itu, operasi baris elementer itu, yang pertama adalah kita bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta, Lalu yang kedua yang kita lakukan adalah di sini. Yang ini kita boleh menjumlahkan atau mengurangkan kan di sini. Di sini juga sama. Kita bisa menjumlahkan khususnya kelipatan baris. Jadi kalau ini B1 min B2, kita bisa aja 3B1 min B2, 3B1 plus B2 ke dalam menjumlahkan atau mengurangi kelipatan baris ke dalam baris lain. Jadi baris mana yang mau kita ubah? Kalau di sini saya fokuskan mengubah baris kedua. Boleh juga kalau misalkan kita mau mengubah baris ke satu juga boleh. Nah, biasanya baris yang kita fokuskan diubah itu kita letakkan di belakang. Jadi kalau misalkan 3B1 plus B2 artinya, kalau 3B1 plus B2 artinya kita sedang menjumlahkan 3 kali lipat dari baris pertama dikali, ini misalkan misalkan yang ini. Kalau saya yang ini yang pertama kita 3B1 plus B2 misalkan ya, berarti ini akan jadi, ini tetap karena fokusnya di ini, di baris kedua. 115 tetap, 3B1 berarti ini 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5. Oke, 1 kali 3, 3 tambah 3, 6. Ini 1 kali 3 kali 5, 15 ditambah 6 berarti 21. Nah, kalau kita menjumlahkan kelipatan baris, suatu baris dengan baris yang lain, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah yang kita lakukan adalah, kalau di sini adalah operasi dalam persamaan, kalau yang ini adalah operasi
baris elementer. Nah, satu lagi, ini ada dua kan, mengalihkan baris dengan konstanta seperti yang kita lakukan di sini, menjumlahkan kelipatan baris dengan yang baris yang lain seperti yang kita lakukan di sini, dan boleh juga yang ketiga adalah kita menukarkan suatu baris. Jadi kalau misalkan di persamaan ini X plus Y sama dengan 5, 2X plus 3Y sama dengan 6, boleh saja kita menuliskan menjadi 2X plus 3Y sama dengan 6, X plus Y sama dengan 5 kan? Boleh saja, tidak salah karena hasilnya akan sama. Nah, ini juga yang ketiga juga sama. Di sini OB itu adalah menukar baris. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, 3 tahapan atau 3 cara di operasi baris elementer. Yang pertama adalah kita boleh menukarkan suatu baris. Yang kedua adalah kita boleh mengalihkan baris dengan konstanta. Yang ketiga adalah kita boleh menjumlahkan kelipatan baris dengan baris lainnya. Sebenarnya yang kita lakukan tadi di slide sebelumnya adalah menggunakan eliminasi Gauss ditambah dengan aturan substitusi mundur atau biasanya kita sebut dengan metode substitusi. Jadi yang kita lakukan tadi adalah kita mengubah si matriks augmented ini menjadi matriks segitiga atas. Oke, ini hanya sekilas, nanti akan kita bahas tentang metode eliminasi Gauss lebih dalam. Jadi metode eliminasi Gauss fokusnya adalah mengubah matriks augmented ini menjadi ini, matriks segitiga atas. Oke, kalau misalkan tadi kita melakukan perkalian baris pertama di sini dengan 2, namun dengan eliminasi Gauss karena fokus kita adalah menjadikan ini matriks segitiga atas seperti ini, maka kita fokus di sini menolkan 2 di sini. Berarti cara membuat angka 2 ini menjadi 0 adalah apa? Yaitu ini B2 berarti negatif B1 ditambah B2. Negatif 2B1. Negatif 2B1 ditambah B2 seperti itu. Artinya kita menggunakan menjumlahkan kelipatan baris dengan baris lainnya. Jadi kelipatan baris 2 ini, kelipatan negatif 2 dari baris ini akan dijumlahkan dengan baris kedua. Maka diperoleh ini tetap karena fokusnya di sini ya di B2 115, oke. 0. Oke, ini bukan 0. Berarti 2, ini 2 dikurangi min 2 berarti 3 juga. Min 2 ditambah 3 berarti jadi 1 di sini. Yang 6 juga 6 ditambah dengan min 10 berarti ya. Berarti ini jadi min 4. Oke, nah dengan eliminasi Gauss, kalau tadi dengan metode gabungan substitusi dan eliminasi, kita menggunakan 2 cara, maksudnya 2 tahapan. 2 tahapan ini operasi baris elementer. Kalau ini hanya 1 tahapan saja sudah sampai sini. Dari sini kita tinggal melakukan substitusi, Y-nya sama dengan min 4. Ini dengan sini kita melakukan back substitusi dengan Y sama dengan min 4, lalu dimasukkan X ditambah min 4 sama dengan 5, maka X nya sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, kalau misalkan tadi kita mendapatkan matriks akhirnya bukan 11501 min 4 kan. Kalau tadi matriks akhirnya adalah ini, yang tadi matriks akhirnya adalah 2, 2, 10, 0, 1 min 4. Nah, apa bedanya antara yang ini dengan yang ini? Sebenarnya sama saja. Jadi ada suatu buku yang mengatakan bahwa eliminasi Gauss itu cukup menjadikan
matriks segitiga atas, jadi cukup menjadikan suatu augmented matrix ini menjadi matriks segitiga atas seperti ini. Ini sudah eliminasi Gauss, tapi ada juga buku yang mengatakan bahwa eliminasi Gauss itu perlu dalam bentuk echelon matrix. Nah, apa itu bentuk echelon matrix? Nah, bentuk echelon matrix itu ini, kita punya satu utama di sini. Kalau di sini kan angkanya 2, baris pertama angkanya 2. Nah, kalau misalkan matriks echelon itu kita punya satu utama di sini dan satu utama di sini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang matriks echelon. Nah, kebetulan di buku yang kita pakai, jadi ada buku yang mengatakan eliminasi Gauss cukup matriks segitiga atas. Oke, jadi ada satu referensi yang mengatakan bahwa eliminasi Gauss ini harus dalam bentuk matriks segitiga atas seperti ini, seperti yang tadi kita kerjakan. Ini matriks segitiga atas saja seperti ini sudah cukup. Namun ada juga yang mengatakan bahwa perlu menjadikan matriks echelon. Nah, karena buku yang kita pakai adalah buku yang menggunakan matriks echelon, maka kita akan mempelajari tentang matriks echelon. Nah, begitu juga dengan eliminasi Gauss-Jordan. Bedanya eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, ini referensinya kalau misalkan eliminasi Gauss-Jordan itu di buku yang kita pakai, maka dia harus menjadi echelon baris tereduksi. Matriks echelon matriks tereduksi.